Malam itu, Istana Merdeka dipenuhi ketegangan. Presiden Prabowo duduk di ruang rapat darurat, matanya tajam menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari Surabaya. Video itu menunjukkan sekelompok pria bertato dengan senjata tajam memukuli seorang pemilik toko yang menolak membayar uang keamanan. Darah mengalir di lantai, sementara warga sekitar hanya bisa menonton dengan takut, tak berani menolong. Kepala BIN, Jenderal Wiranto, menghela napas berat sebelum berbicara. Bapak Presiden, ini bukan kasus biasa. Ini jaringan kriminal terbesar di Jawa Timur, dipimpin oleh seorang pria bernama Tarman Gondrong. Polisi setempat takut melawan, hukum seperti tak berarti di wilayahnya. Prabowo mengepalkan tangan, ini bukan hanya tentang kejahatan jalanan. Ini adalah penghinaan terhadap negara. Berapa lama ini sudah berlangsung? Tanyanya dengan suara dalam yang menggetarkan ruangan. Panglima TNI, Jenderal Andika, menjawab dengan tegas, lebih dari 1 dekade, Pak. Sejak dulu, Tarman Gondrong dan gengnya menjalankan bisnis haram, pemerasan, narkoba, perdagangan manusia. Mereka tak tersentuh karena banyak pejabat daerah ada di bawah kendali mereka. Prabowo terdiam sejenak, matanya memandang tajam ke arah peta Jawa Timur yang terbentang di meja. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah hukum. Ini perang. Di tengah kota Surabaya, di sebuah gudang tua yang dijadikan markas, Tarman Gondrong tertawa terbahak-bahak sambil meneguk segelas arak. Presiden itu cuma bisa bicara di televisi. Tak ada yang bisa menjatuhkan gue, serunya kepada anak buahnya yang bersorak setuju. Di sampingnya, seorang pejabat kepolisian berpangkat tinggi hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu betul, selama Tarman masih berkuasa, hukum tak ada artinya di sini. Tarman kemudian berdiri dan menatap anak buahnya yang berbaris di depannya. Kalau ada yang berani melawan kita, sikat abis, teriaknya. Ia tak tahu, malam itu, nasibnya mulai dihitung mundur. Di istana, Prabowo berdiri, berjalan mendekati jendela besar yang menghadap Monas. Ia menarik napas panjang. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja. Saya tidak akan membiarkan ini berlanjut, katanya pelan, namun penuh ketegasan. Siapkan operasi rahasia. Saya ingin laporan lengkap dalam 24 jam. Para petinggi yang hadir di ruangan itu saling berpandangan. Mereka tahu, jika Prabowo sudah mengambil keputusan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di Sidoarjo, seorang wanita tua menangis di depan foto anaknya yang tewas 2 minggu lalu akibat ulah anak buah Tarman. Kapan mereka akan dihentikan? Bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti rumah-rumah di Jawa Timur. Orang-orang hidup dalam ketakutan, menghindari jalan-jalan tertentu setelah matahari terbenam. Polisi, mereka lebih sering berpaling daripada bertindak. Tapi malam ini berbeda. Di markas Kopassus, pasukan elit sudah bersiap. Beberapa tim intelijen bergerak dalam bayangan, mengumpulkan informasi. Target utama, lokasi persembunyian Tarman, jalur perdagangannya, dan siapa saja pejabat yang terlibat. Dalam kegelapan, roda keadilan mulai berputar. Di markas besar kepolisian, seorang perwira muda menerima sebuah pesan misterius di ponselnya. Presiden sudah turun tangan, bersiaplah. Ia tersenyum tipis. Sudah terlalu lama mereka menunggu seseorang yang cukup berani untuk bertindak. Kini, perang melawan kegelapan telah dimulai. Dan jauh di sudut kota, di balik kilatan lampu-lampu jalan yang temaram, Tarman Gondrong melanjutkan pestanya tanpa menyadari satu hal, bayangan merah sudah bergerak. Dan kali ini, mereka datang untuknya. Pagi itu, suasana di Istana Merdeka terasa lebih tegang dari biasanya. Di dalam ruang rapat yang tertutup rapat, Presiden Prabowo duduk di kursinya dengan sorot mata tajam. Di hadapannya, berbagai laporan hasil intelijen tergeletak di meja. Peta Jawa Timur ditandai dengan beberapa titik merah, lokasi markas utama Tarman Gondrong dan jaringan kriminalnya. Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri berdiri di samping layar besar yang menampilkan rekaman drone dari gudang-gudang rahasia di Surabaya, Malang, hingga Banyuwangi. Tarman mengendalikan semua jalur perdagangan ilegal di Jawa Timur, termasuk penyelundupan senjata dan narkoba, ujar Jenderal Wiranto sambil menunjuk layar. Ini bukan sekadar operasi pembersihan preman biasa, Pak Presiden. Ini perang bawah tanah. Prabowo menyandarkan tubuhnya, kedua tangannya mengepal di atas meja. Saya sudah melihat terlalu banyak ketakutan di mata rakyat kita,
katanya lirih namun penuh ketegasan. Negara ini tidak boleh tunduk pada kriminal. Kita mulai operasi ini sekarang. Ia lalu menoleh ke Panglima TNI, saya ingin pasukan terbaik kita. Tidak ada kompromi. Jika ada pejabat yang terlibat, sikat abis. Panglima TNI mengangguk tegas. Kami sudah menyiapkan tim gabungan dari Kopassus, Densus 88, dan intelijen. Operasi ini akan berlangsung dalam bayangan, tanpa ada kebocoran informasi. Sementara itu, di markas Kopassus di Cijantung, puluhan prajurit terbaik sudah bersiap. Mayor Ardi, seorang komandan berpengalaman, berdiri di hadapan pasukannya dengan ekspresi serius. Target kita adalah Tarman Gondrong dan jaringannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita akan bergerak dalam 3 tahap, infiltrasi, eliminasi, dan penangkapan. Para prajurit mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Mereka tahu, misi ini bukan hanya soal menangkap seorang kriminal, tapi menyelamatkan Jawa Timur dari cengkeraman teror. Di tempat lain, tim intelijen bergerak dalam senyap. Agen-agen rahasia menyamar sebagai sopir truk, pedagang kaki lima, hingga tukang becak, mengumpulkan informasi tentang pergerakan Tarman. Salah satu agen, Faris, berhasil menyusup ke jaringan Tarman sebagai kurir. Dari percakapan yang ia dengar, Tarman baru saja mendapat pasokan senjata dari luar negeri. Mereka bersiap untuk perang, bisiknya dalam komunikasi rahasia ke markas. Namun, tanpa disadari oleh mereka, ada mata-mata di dalam kepolisian yang membocorkan rencana ini ke Tarman. Malam itu, di sebuah villa mewah di pinggiran Surabaya, Tarman Gondrong duduk santai dengan cerutu di tangannya. Seorang perwira polisi berpangkat tinggi duduk di depannya dengan wajah tegang. Pak Tarman, ada pergerakan dari Jakarta. Presiden sendiri yang turun tangan, laporannya dengan suara gemetar. Tarman tertawa keras. Hah. Prabowo pikir dia bisa menangkap gue. Gue bukan preman pasar. Kalau mereka datang, gue kasih mereka neraka. Keesokan harinya, tim Kopassus mulai bergerak ke Surabaya dengan kendaraan taktis. Dalam senyap, mereka mendekati beberapa gudang yang diyakini sebagai tempat penyimpanan senjata milik Tarman. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah ledakan besar mengguncang salah satu gudang utama. Api membumbung tinggi ke langit, sementara suara sirene dan teriakan mulai terdengar di seantero kota. Tarman telah mengetahui rencana mereka dan lebih dulu bertindak. Prabowo menerima laporan ini di istana dengan rahang mengeras. Mereka sudah siap, tapi ini bukan berarti kita mundur, katanya dengan suara dingin. Ia lalu menoleh ke Panglima TNI. Kita ubah strategi. Jika mereka ingin perang, kita berikan mereka perang yang tidak akan mereka lupakan. Mata-mata merah mulai menyebar di kegelapan. Perang melawan Tarman Gondrong baru saja dimulai. Hujan rintik-rintik mengguyur kota Surabaya ketika Faris, agen intelijen yang menyusup ke jaringan Tarman Gondrong, berjalan tergesa di gang sempit. Wajahnya tegang. Ia baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan. Tarman tidak hanya mengetahui operasi rahasia pemerintah, tetapi juga telah menyiapkan serangan balasan. Gila, mereka lebih siap dari yang kita duga, gumamnya sambil menekan tombol kecil di arlojinya, mengaktifkan komunikasi dengan markas. Target tahu pergerakan kita, mereka sudah siapkan perang terbuka. Dari seberang, suara Mayor Ardi terdengar serius. Faris, segera keluar dari situ. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Namun, terlambat. 2 anak buah Tarman yang bertubuh kekar sudah menghadangnya di ujung gang. Mata mereka penuh kecurigaan. Bocah. Dari tadi mondar-mandir kayak maling. Lu siapa? Salah satu dari mereka merogoh jaket Faris, menemukan alat komunikasi kecil di dalamnya. Mata pria itu menyala marah. Mata-mata, sebelum Faris bisa menjawab, sebuah pukulan keras menghantam perutnya, membuatnya jatuh tersungkur. Di tempat lain, Presiden Prabowo menerima laporan tentang hilangnya kontak dengan Faris. Rahangnya mengeras. Kita tidak bisa kehilangan orang kita begitu saja, katanya sambil melirik kepala bin. Cari dia, segera. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, tim khusus bergerak. Sebuah unit kecil dari Kopassus menyusup ke dalam kota, menyamar sebagai warga sipil, mencari jejak agen mereka yang hilang. Sementara itu, di markasnya yang tersembunyi, Tarman Gondrong duduk di sebuah sofa besar, menghisap cerutunya dengan santai. Di depannya, Faris terikat di kursi dengan wajah lebam. Gue suka anak muda yang punya nyali, kata Tarman sambil tersenyum dingin. Tapi sayang,
lu salah milih musuh. Ia memberi isyarat pada anak buahnya, dan satu pukulan lagi mendarat di wajah Faris. Siapa yang kirim lu? Tanya Tarman. Faris terdiam, menatapnya dengan mata penuh perlawanan. Tak jauh dari situ, di sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat persembunyian sementara, seorang pria berjaket hitam mengintip dari kejauhan. Agen intelijen lain yang masih selamat telah menemukan lokasi penyekapan Faris. Dengan cepat, pesan dikirimkan ke markas. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan itu dan segera memberi perintah. Kirim tim penyelamat, pastikan kita mendapatkan Faris hidup-hidup. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, pasukan Kopassus mulai bergerak. Dengan senjata berperedam, mereka menyusup ke dalam kompleks tempat Faris ditahan. Di dalam, Tarman yang mulai curiga mengambil pistolnya dan berjalan menuju ruang penyekapan. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara tembakan senyap terdengar. Anak buahnya yang berjaga tumbang satu persatu dalam kegelapan. Saat pintu tempat Faris ditahan terbuka, seorang prajurit berseragam hitam masuk dan melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Kita pulang, bisiknya. Dengan susah payah, Faris bangkit, sementara di luar, suara letusan senjata mulai terdengar. Tarman Gondrong berhasil melarikan diri ke mobilnya dan menghilang dalam kegelapan malam. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Di Jakarta, Prabowo menatap laporan penyelamatan itu dengan ekspresi dingin. Kita sudah memotong satu tangan mereka, katanya. Sekarang, kita akan mencabut akarnya. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, Prabowo tidak akan memberi ruang bagi Tarman untuk bernapas. Langit Surabaya masih gelap ketika Tarman Gondrong duduk di kursi belakang mobilnya, wajahnya penuh amarah. Sisa cerutu yang belum habis ia remas hingga hancur. Bajingan, mereka mulai menantang gue. Geramnya, malam tadi, ia nyaris kehilangan segalanya. Markas rahasianya diserang, anak buahnya banyak yang tewas, dan lebih buruk lagi, pemerintah sekarang tahu betapa besar jaringannya. Kalau mereka mau perang, kita kasih perang. Tarman menggertakkan giginya lalu menoleh ke tangan kanannya, rojak mata satu, seorang algojo kejam yang setia padanya. Sebarkan orang-orang kita ke seluruh Jawa Timur, kita bakar siapapun yang berani melawan. Keesokan harinya, Surabaya terbangun dalam teror. Beberapa kantor polisi dan pos keamanan dibakar habis. Seorang perwira polisi ditemukan tergantung di jembatan tol dengan tulisan besar di dadanya, hukum mati. Kita yang memutuskan, warga ketakutan. Media mulai ramai melaporkan bahwa geng Tarman Gondrong sedang mengamuk, menebar ketakutan di mana-mana. Di Jakarta, laporan demi laporan masuk ke meja Presiden Prabowo. Ia membaca dengan rahang mengeras. Dia ingin membuat rakyat takut, gumamnya. Tapi dia salah. Justru ini membuatku semakin yakin untuk menghancurkannya. Prabowo berdiri dari kursinya dan menatap kepala BIN serta Panglima TNI. Saya tidak akan membiarkan negara ini dikuasai penjahat. Mulai sekarang, kita tidak hanya bertahan. Kita serang mereka lebih dulu. Perintah Presiden itu segera diterjemahkan dalam aksi. Dalam waktu singkat, pasukan gabungan dikerahkan ke berbagai kota di Jawa Timur. Razia besar-besaran dilakukan, gudang-gudang penyimpanan narkoba milik Tarman dihancurkan satu persatu. Beberapa anak buah Tarman yang tertangkap mencoba melawan, tetapi pasukan khusus tidak memberi ampun. Negara sedang membalas, namun, Tarman Gondrong tidak tinggal diam. Di sebuah villa tersembunyi di perbatasan Pasuruan dan Probolinggo, ia mengumpulkan orang-orangnya. Mereka pikir mereka bisa membersihkan kita begitu saja. Suaranya menggelegar. Gue nggak peduli berapa banyak orang yang harus mati, tapi kita nggak boleh kalah. Malam itu, Tarman merancang strategi gila, menyerang pusat kota Surabaya dan menciptakan kekacauan total. Jika negara ingin perang, maka ia akan membawa perang ke jalanan. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi neraka. Kelompok Tarman menyerang secara brutal. Mereka membakar pasar, merampok bank, dan menembaki polisi yang mencoba menghentikan mereka. Kota Surabaya seperti medan perang. Asap hitam membumbung ke langit, jeritan warga terdengar di mana-mana. Beberapa stasiun televisi menyiarkan kejadian ini secara langsung. Di layar, seorang reporter berbicara dengan suara gemetar, ini adalah serangan terkoordinasi. Geng kriminal terbesar di Jawa Timur menantang pemerintah secara terbuka. Di ruang kontrol markas Kopassus, Mayor Ardi menerima laporan terbaru. Mereka gila, serunya. Ini bukan lagi sekadar kriminal, ini pemberontakan.
Dengan cepat, ia memberi perintah. Pasukan bersenjata lengkap bergerak menuju pusat kota. Di saat yang sama, Prabowo mengangkat telepon merahnya, berbicara langsung dengan Kapolri. Gunakan semua yang kita punya. Tidak ada negosiasi. Tumpas mereka malam ini juga. Di tengah kobaran api dan suara tembakan, pertempuran di jalanan Surabaya pecah. Pasukan pemerintah melawan geng Tarman habis-habisan. Warga bersembunyi di rumah mereka, berdoa agar malam ini segera berakhir. Namun satu hal kini menjadi jelas, perang ini bukan lagi tentang geng biasa. Ini adalah pertempuran antara hukum dan kekacauan. Dan Prabowo telah berjanji, tidak akan ada tempat bagi para penjahat di negeri ini. Langit Surabaya berwarna merah. Api masih membakar beberapa bangunan yang diserang geng Tarman Gondrong, sementara suara tembakan menggema di sudut-sudut kota. Pasukan Kopassus dan Densus 88 telah turun tangan, bergerak dengan presisi militer untuk menumpas kekacauan yang diciptakan oleh geng kriminal terbesar di Jawa Timur. Mayor Ardi berdiri di belakang sebuah kendaraan lapis baja, memberikan instruksi melalui radio. Jangan biarkan mereka kabur, sapu bersih sampai ke akar. Di tengah kepanikan warga, Tarman Gondrong berdiri di atas sebuah gedung parkir yang menghadap pusat kota. Dari kejauhan, ia melihat anak buahnya bertempur melawan pasukan negara. Ini yang lu mau, Prabowo, gumamnya dengan tawa kecil. Gue nggak akan menyerah begitu saja. Ia menoleh ke rojak mata satu. Siapkan mobil, kita mundur ke markas cadangan. Malam ini kita mungkin kalah, tapi perang ini belum selesai. Di tempat lain, pasukan Kopassus berhasil menguasai kembali beberapa titik yang sebelumnya dikuasai geng Tarman. Seorang perwira polisi melaporkan ke Mayor Ardi, beberapa preman sudah kita tangkap, tapi pemimpin mereka masih kabur. Ardi menggeram, kejar terus. Kita tidak bisa membiarkan Tarman lolos malam ini. Ia kemudian melapor langsung ke Jakarta. Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mendengarkan laporan dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau mereka mau bertarung sampai akhir, kita pastikan ini benar-benar akhir bagi mereka, katanya dingin. Di jalanan, seorang pria parubaya yang ketakutan berlindung di balik kios rokok yang terbakar. Ia adalah seorang warga biasa yang terjebak dalam pertempuran. Ia melihat beberapa anggota geng Tarman kabur ke gang kecil, tetapi tepat sebelum mereka bisa meloloskan diri, sebuah tim pasukan khusus menghadang mereka. Letakkan senjata atau kami tembak, teriak salah satu prajurit. Namun, geng Tarman memilih melawan. Dalam hitungan detik, suara tembakan membelah udara, dan tubuh-tubuh mereka jatuh ke tanah. Sementara itu, Tarman Gondrong dan Rojak Mata Satu berhasil keluar dari pusat kota. Dengan mobil SUV hitam, mereka melaju kencang menuju markas rahasia di sebuah kawasan industri terbengkalai di luar kota. Kita regroup dulu, kata Tarman, wajahnya serius. Gue nggak akan kalah cuma gara-gara serangan satu malam. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah drone kecil telah mengikuti mereka dari atas. Di markas Kopassus, seorang operator tersenyum puas. Kita tahu kemana dia pergi, Pak, katanya ke Mayor Ardi. Mereka tidak akan bisa sembunyi lagi. Dini hari, ketika langit mulai berubah kebiruan, pasukan khusus telah mengepung markas terakhir Tarman. Dengan perintah langsung dari Presiden, operasi ini akan menjadi pukulan terakhir bagi jaringan kriminal ini. Mayor Ardi berbicara ke radio, mereka sudah kehabisan tempat untuk lari. Malam ini, Tarman Gondrong jatuh. Di dalam markas, Tarman mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Terlalu sepi. Ia mengintip dari jendela dan melihat titik-titik merah, laser dari senjata pasukan elit. Mereka telah dikepung. Ia menoleh ke anak buahnya yang tersisa. Dengar, kalau kita harus mati, kita mati dengan gaya, katanya sambil mengokang senjatanya. Di luar, Mayor Ardi mengangkat tangannya, memberi sinyal kepada pasukan. Serbu. Dalam hitungan detik, suara ledakan mengguncang markas itu, menandakan dimulainya babak terakhir dalam perang melawan geng Tarman Gondrong. Ini adalah akhir dari teror yang telah menghantui Jawa Timur selama bertahun-tahun. Fajar mulai menyingsing di langit Jawa Timur ketika suara tembakan pertama terdengar di kawasan industri yang terbengkalai. Pasukan Kopassus dan Densus 88 telah mengepung markas terakhir Tarman Gondrong. Dari atas gedung-gedung tinggi, penembak jitu telah bersiap. Drone-drone pengintai terbang di atas lokasi, memastikan tidak ada celah bagi para penjahat untuk melarikan diri. Mayor Ardi berdiri di garis depan, berbicara melalui pengeras suara.
Tarman Gondrong, tidak ada jalan keluar, serahkan diri sekarang, atau kami akan mengambil tindakan tegas. Di dalam markas, Tarman Gondrong menatap anak buahnya yang tersisa. Wajah mereka penuh ketakutan, tapi ia sendiri tetap tersenyum sinis. Hah, mereka pikir bisa bikin gue nyerah. Gue nggak akan ditangkap hidup-hidup, katanya sambil menyalakan cerutu terakhirnya. Rojak Mata Satu berdiri di sampingnya, menggenggam senapan serbu dengan tangan gemetar. Bos, kalau kita lawan sekarang, kita bisa mati di tempat, katanya lirih. Tarman menghembuskan asap cerutunya dengan santai. Kalau memang begitu, kita pastikan kita bawa mereka ke neraka bareng kita. Tanpa aba-aba, suara rentetan tembakan dari dalam gedung menggema. Anak buah Tarman melepaskan peluru membabi buta ke arah pasukan yang mengepung. Namun, mereka menghadapi lawan yang berbeda. Pasukan Kopassus yang telah terlatih bertempur dalam kondisi apapun, dengan cepat mengambil posisi perlindungan dan membalas tembakan dengan presisi mematikan. Satu persatu anak buah Tarman tumbang. Di ruang kontrol, operator drone melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Mayor, kita punya masalah. Tarman memasang bahan peledak di beberapa sudut gedung. Mereka mungkin berencana meledakkan tempat ini dan kabur di tengah kekacauan. Mayor Ardi langsung menyadari bahayanya. Tim penjinak bom, masuk sekarang. Kita tidak bisa biarkan mereka menghancurkan bukti atau melarikan diri. Di dalam gedung, Tarman Gondrong berjalan menuju mobil yang telah disiapkan di lorong belakang. Rencana awalnya jelas, meledakkan markas ini dan kabur ke luar negeri. Namun, saat ia hendak memasuki mobil, sesuatu menghentikannya. Suara dari luar semakin mendekat. Ia menyadari bahwa pasukan pemerintah telah masuk lebih dalam dari yang ia perkirakan. Sial, mereka lebih cepat dari dugaan. Ia berbalik, menatap anak buahnya yang tersisa. Kalau ada yang mau kabur, silakan. Gue bakal tetap di sini. Di luar, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan dari Kepala BIN. Mereka sudah terpojok, Pak. Tapi Tarman belum tertangkap. Prabowo menyipitkan mata, lalu berkata tegas, pastikan dia tidak pernah bisa kembali mengancam rakyat kita. Ia kemudian menutup teleponnya, menatap peta Jawa Timur yang terbentang di meja. Negara tidak boleh kalah. Dalam hitungan menit, pasukan khusus menyerbu lantai terakhir gedung. Tarman Gondrong berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan senyum miring. Di tangannya, sebuah pemicu bom tergenggam erat. Maju selangkah lagi, dan kita semua meledak. Teriaknya. Mayor Ardi mengangkat tangan, memberi sinyal kepada pasukan untuk menahan tembakan. Tarman, permainanmu sudah selesai. Tidak ada tempat lagi untukmu di negeri ini. Tarman tertawa keras. Kita lihat siapa yang benar-benar menang, Mayor. Namun, sebelum ia bisa menekan tombol, sebuah peluru tajam menembus tangannya. Sniper Kopassus telah menembaknya dengan presisi luar biasa. Pemicu bom terlepas dari genggamannya, dan dalam sekejap, pasukan khusus menerjang, menahan tubuhnya ke lantai. Tarman Gondrong, penguasa kriminal Jawa Timur, akhirnya jatuh. Suasana hening sesaat sebelum Mayor Ardi berbicara pelan, permainan sudah selesai, Tarman. Tarman Gondrong terkapar di lantai beton, darah mengalir dari luka tembak di tangannya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah menjadi campuran kemarahan dan kepanikan. Pasukan Kopassus segera memborgolnya, menekan tubuhnya ke lantai agar tidak bisa bergerak. Lepasin gue, bajingan, lu pikir lu menang, teriaknya dengan suara serak. Mayor Ardi mendekat, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau sudah kalah, Tarman. Teror yang kau ciptakan sudah berakhir. Di luar gedung, pasukan khusus terus menyisir area, memastikan tidak ada lagi sisa-sisa anak buah Tarman yang bisa melarikan diri. Di kejauhan, Rojak Mata Satu berusaha kabur melalui saluran pembuangan. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu keluar, suara derap sepatu terdengar dari atasnya. Ia mendongak dan menemukan beberapa senjata sudah diarahkan tepat ke kepalanya. Seorang prajurit Kopassus berteriak, jangan bergerak. Serahkan diri atau kami tembak di tempat. Dengan wajah ketakutan, Rojak mengangkat tangannya, tanda bahwa ia menyerah. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari Kepala BIN. Tarman Gondrong sudah ditangkap, Pak. Operasi berjalan sukses. Jawa Timur kini kembali aman. Prabowo menghela napas lega, tapi wajahnya tetap serius. Bagus, pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk bangkit kembali. Ini bukan hanya tentang menangkap Tarman,
tapi memastikan jaringan kriminalnya benar-benar mati. Kepala bin mengangguk, kami akan segera memburu sisa-sisa kelompoknya dan membekukan aset mereka. Mereka tidak akan bisa bergerak lagi. Sementara itu, di markas Kopassus, Tarman Gondrong diinterogasi. Ia duduk di kursi dengan borgol di tangannya, masih berusaha mempertahankan sikap arogan. Gue nggak akan bicara, katanya sinis. Mayor Ardi hanya tersenyum dingin. Tidak perlu, kami sudah punya semua data tentang jaringanmu. Gudang senjatamu, sudah kami segel. Rekeningmu, sudah dibekukan. Anak buahmu, mereka semua ditangkap atau mati. Senyum Tarman perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Di media nasional, berita tentang penangkapan Tarman Gondrong menyebar luas. Tayangan di televisi menunjukkan bagaimana geng kriminal terbesar di Jawa Timur akhirnya tumbang. Warga Surabaya turun ke jalan, merayakan kebebasan mereka dari ketakutan yang selama ini menghantui. Kami akhirnya bisa tidur nyenyak, kata seorang pedagang yang tokonya sering diperas oleh geng Tarman. Terima kasih kepada Pak Presiden dan aparat keamanan. Namun, di balik semua perayaan, Prabowo tahu bahwa perang melawan kejahatan tidak pernah benar-benar selesai. Ia berdiri di ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang terbentang di meja. Hari ini kita menang, gumamnya. Tapi besok, akan selalu ada musuh baru yang muncul. Ia menoleh ke Menteri Pertahanan yang duduk di seberangnya. Kita harus terus waspada, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Di ruang tahanan, Tarman Gondrong duduk diam, menatap dinding kosong. Ia tahu bahwa kekuasaannya telah berakhir. Dari penguasa jalanan yang ditakuti, kini ia hanya seorang tahanan yang menunggu vonisnya. Ketika seorang sipir datang untuk membawanya ke sel isolasi, ia hanya tertawa kecil. Gue kalah kali ini, tapi gue nggak akan dilupakan. Namun, bagi negara dan rakyat, nama Tarman Gondrong hanyalah bagian dari sejarah kelam yang akan segera terkubur. Babak baru telah dimulai, dan Indonesia kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Di pagi yang dingin, sel tahanan berbau lembab dan penuh kesunyian. Tarman Gondrong duduk di kursi besi, wajahnya tanpa ekspresi. Borgol masih melingkar di tangannya, dan tatapannya kosong menatap dinding beton di hadapannya. Suara langkah kaki mendekat, diikuti oleh deritan pintu besi yang terbuka. Mayor Ardi masuk dengan ekspresi tenang, diikuti dua petugas. Sudah siap mendengar hukumanmu? Tanya Ardi dingin. Tarman hanya menyeringai. Hukuman apapun yang kalian kasih, nggak akan menghapus nama gue dari sejarah, katanya sinis. Mayor Ardi menyilangkan tangan. Sejarah hanya mengingat pemenang, Tarman. Dan kau bukan salah satunya. Ia lalu mengeluarkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh pengadilan. Vonis hukuman mati. Negara tidak butuh sampah sepertimu lagi. Di luar, berita tentang hukuman mati Tarman Gondrong menyebar luas. Masyarakat bersorak. Para korban dan keluarga mereka menangis lega. Akhirnya keadilan ditegakkan, seru seorang ibu yang suaminya dibunuh oleh geng Tarman bertahun-tahun lalu. Media menggambarkan ini sebagai kemenangan besar bagi negara dalam perang melawan kriminalitas. Namun, di balik semua euforia, Presiden Prabowo tetap waspada. Ia duduk di ruangannya, berbicara dengan Kepala BIN dan Panglima TNI. Kita sudah memotong kepala ular, tapi bisa saja ada yang mencoba menggantikannya, katanya serius. Pastikan semua jaringan mereka benar-benar diberantas. Jangan beri mereka ruang untuk bangkit kembali. Kepala BIN mengangguk. Kami sudah mulai memburu sisa-sisa gengnya. Mereka tidak akan punya tempat untuk lari. Di dalam penjara, malam terakhir Tarman semakin dekat. Ia duduk di ranjang sempit, menyalakan rokok terakhir yang diberikan oleh sipir. Gue pikir gue bakal mati di jalanan, bukan di ruangan sempit kayak gini, gumamnya sambil tertawa kecil. Rojak mata satu, yang berada di sel sebelahnya, hanya diam menunduk. Gue nyesel, bos, katanya pelan. Tarman meliriknya, lalu menggeleng. Jangan nyesel, dunia kayak kita ini nggak pernah punya akhir bahagia. Di subuh yang dingin, langkah kaki berat menggema di lorong tahanan. Para petugas mendatangi sel Tarman. Saatnya, kata salah satu sipir. Tarman berdiri, mengangkat dagunya tinggi. Tanpa perlawanan, ia berjalan keluar menuju ruang eksekusi. Di belakangnya, Rojak menatap dengan mata merah, tahu bahwa inilah akhir dari legenda kelam yang selama ini mereka bangun. Saat peluru tajam ditembakkan, semuanya berakhir dalam hitungan detik.
Tubuh Tarman terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Penguasa kegelapan Jawa Timur kini hanyalah sejarah. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan eksekusi. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Ia hanya menghela napas panjang. Perang ini sudah dimenangkan, tapi tugasnya belum selesai. Dengan suara mantap, ia berkata kepada para pejabat di sekelilingnya, negara ini harus tetap kuat. Tidak akan ada lagi Tarman Gondrong lain di masa depan. Angin malam berhembus pelan di ibu kota, membawa suasana tenang setelah badai panjang yang menghantam negeri. Tarman Gondrong telah dieksekusi, dan para pemimpin gengnya sudah ditangkap atau tewas dalam operasi militer. Namun, di sebuah rumah tua di pinggiran Surabaya, sekelompok orang berkumpul dalam bayang-bayang. Mereka adalah sisa-sisa jaringan kriminal yang masih bertahan. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka berdiri di tengah ruangan, menatap orang-orangnya dengan mata tajam. Kita kehilangan pemimpin, tapi bukan berarti kita kalah. Di Jakarta, Presiden Prabowo duduk di ruangannya, membaca laporan dari BIN. Operasi pemberantasan geng Tarman memang berhasil, tetapi ada indikasi bahwa beberapa elemen kriminal masih bergerak di bawah tanah. Mereka kehilangan kepala, tapi tubuhnya masih menggeliat, kata Kepala BIN. Prabowo menghela napas. Kalau begitu, kita pastikan tubuh itu benar-benar mati. Ia memerintahkan operasi lanjutan untuk memburu setiap sisa geng yang tersisa. Tidak boleh ada celah untuk mereka bangkit kembali. Di Surabaya, Mayor Ardi memimpin patroli besar-besaran. Polisi dan TNI melakukan razia di berbagai titik, memastikan tidak ada yang berani menghidupkan kembali kejayaan geng kriminal itu. Namun, di tengah operasi, seorang informan mendekati Ardi dengan wajah tegang. "Pak, ada yang aneh. Beberapa orang kuat di dalam geng masih belum ditemukan. Mereka mungkin sedang menyusun rencana balas dendam." Ardi menyipitkan mata. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat." Di sisi lain kota, seorang pria muda duduk di depan meja kayu, membaca berita tentang eksekusi Tarman. Matanya merah karena kemarahan. Ia adalah Gilang, keponakan Tarman Gondrong, yang sejak awal sudah dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. "Mereka pikir sudah membunuh legenda," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Tapi legenda tidak mati begitu saja. Gilang lalu menoleh ke beberapa mantan anggota geng yang tersisa. "Kita akan ambil kembali yang menjadi milik kita. Mulai malam ini, tidak ada yang aman." Malam itu, Surabaya kembali bergetar. Seorang perwira polisi yang terlibat dalam penangkapan Tarman ditemukan tewas di rumahnya, dengan simbol khas geng Tarman terukir di dinding. Berita itu menyebar dengan cepat, memicu ketakutan baru di masyarakat. Mayor Ardi menerima kabar tersebut dan langsung menghubungi Jakarta. "Pak Presiden, kita punya masalah." Seseorang mencoba melanjutkan warisan Tarman. Di Istana Negara, Prabowo mendengarkan laporan itu dengan rahang mengeras. Ia berdiri, menatap peta Jawa Timur yang terbentang di hadapannya. "Kalau mereka ingin perang, kita beri mereka perang." Dalam waktu singkat, ia menandatangani perintah operasi khusus baru. Pasukan elit akan kembali dikerahkan, kali ini untuk menghancurkan musuh yang muncul dari bayangan. Di sudut gelap Surabaya, Gilang tersenyum saat mendengar berita bahwa namanya mulai dikenal di jalanan. "Mereka pikir ini sudah berakhir," katanya pelan. "Kita baru saja mulai." Di tangannya, sebuah peta kota tergambar dengan detail. Target mereka berikutnya sudah ditentukan. Perang belum berakhir, teror baru siap dimulai. Malam turun dengan tenang di Surabaya, tetapi di bawah ketenangan itu, bahaya sedang mengintai. Gilang, keponakan Tarman Gondrong, telah menggerakkan sisa-sisa geng pamannya. Dengan kejam dan cepat, ia membangun kembali jaringan kriminal yang sebelumnya tercerai-berai. Dalam hitungan minggu, beberapa usaha ilegal kembali beroperasi, peredaran narkoba, perjudian, dan pemerasan terhadap para pedagang kecil. Namun, ada satu perbedaan mencolok, kali ini, mereka lebih kejam. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan terbaru dari BIN. Wajahnya mengeras saat membaca bahwa Gilang tidak hanya membangun kembali geng Tarman, tetapi juga merekrut preman-preman baru yang lebih muda dan ganas. "Kita sudah memperingatkan mereka," katanya dengan suara berat. "Sekarang kita pastikan mereka tidak punya kesempatan kedua." Ia langsung menginstruksikan operasi Sapu Jagat, operasi rahasia terbesar untuk menumpas kejahatan di Jawa Timur. Pasukan khusus Kopassus, Densus 88, dan intelijen BIN dikerahkan tanpa kompromi. Di Surabaya, Mayor Ardi memimpin pasukannya dalam penyisiran besar-besaran.
Kali ini, mereka tidak hanya memburu penjahat, mereka menghancurkan akar kejahatan itu sendiri. Dalam satu malam, puluhan markas perjudian digerebek, gudang penyimpanan narkoba dihancurkan, dan lebih dari 100 anggota geng ditangkap. Kota yang dulu gemetar karena geng Tarman kini menyaksikan sesuatu yang berbeda, negara tidak akan lagi bernegosiasi dengan kejahatan. Namun, Gilang tidak tinggal diam. Ia telah mempersiapkan serangan balasan. Pada dini hari, sebuah serangan brutal terjadi di sebuah pos polisi di pinggiran kota. 5 polisi gugur, dan sebuah pesan tertulis darah tertinggal di dinding, perang belum selesai. Serangan itu menjadi sinyal bahwa Gilang bukan hanya sekadar penerus Tarman, ia adalah monster baru yang lebih berbahaya. Prabowo menerima laporan itu dengan rahang mengeras. Kita sudah cukup bersabar. Dengan keputusan tegas, ia memerintahkan operasi langsung untuk menangkap atau menghabisi Gilang. Tidak ada lagi kompromi. Tim elit dikirim langsung ke tempat persembunyian terakhirnya di kawasan Gudang Tua di Surabaya. Mayor Ardi memimpin sendiri operasi ini, dengan satu tujuan, mengakhiri teror ini selamanya. Malam itu, suara tembakan menggema di Gudang Tua. Pasukan khusus menyerbu dari berbagai arah, mengepung Gilang dan anak buahnya yang tersisa. Ledakan granat mengguncang bangunan, sementara pertempuran jarak dekat berlangsung di lorong-lorong sempit. Gilang, yang selama ini merasa tak terkalahkan, mulai merasa terpojok. Satu persatu anak buahnya tumbang, dan akhirnya ia sendiri berdiri sendirian di tengah ruangan yang gelap, senjata di tangannya gemetar. Mayor Ardi mendekatinya dengan langkah mantap, senjata terarah langsung ke dada Gilang. Sudah berakhir. Gilang tertawa miring, meskipun tubuhnya penuh luka. Kalian pikir bisa membunuh semua orang seperti aku? Akan selalu ada orang lain yang muncul. Sebelum ia bisa melanjutkan, dor. Sebuah tembakan tepat di dadanya mengakhiri segalanya. Gilang terjatuh, matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Keesokan paginya, berita tentang kematian Gilang menyebar. Rakyat Surabaya akhirnya bisa bernapas lega. Teror yang dimulai oleh Tarman Gondrong akhirnya benar-benar berakhir. Presiden Prabowo menatap laporan terakhir dari operasi itu dengan kepuasan. Ia tahu bahwa perang melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar selesai, tetapi hari ini, negara telah menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi para penjahat untuk bersembunyi. Dengan berakhirnya perang ini, Indonesia memasuki era baru. Era di mana hukum adalah panglima, dan tidak ada lagi penguasa jalanan yang bisa berdiri di atas negara. Sejarah telah ditulis, dan kali ini, negara yang menang. Matahari baru saja terbit di Jakarta ketika Presiden Prabowo menatap langit dari jendela ruang kerjanya. Operasi Sapu Jagat telah berhasil. Gilang dan sisa gengnya telah tumbang, Jawa Timur akhirnya bisa bernapas lega. Namun, di benaknya, sebuah pertanyaan terus mengganggu, apakah ini benar-benar akhir? Di Surabaya, Mayor Ardi dan pasukannya melakukan penyisiran terakhir. Mereka menemukan dokumen-dokumen rahasia di markas Gilang yang mengungkap sesuatu yang mengejutkan, ada dalang yang lebih besar di balik semua ini. Sejumlah transaksi mencurigakan mengarah ke nama-nama orang penting di pemerintahan daerah, bahkan ada indikasi keterlibatan oknum aparat yang selama ini melindungi geng Tarman. Ini lebih besar dari yang kita duga, gumam Ardi sambil membaca salah satu dokumen. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, seorang pria parubaya tersenyum sambil menyeruput kopinya. Namanya Raden Satrio, seorang taipan bisnis yang selama ini dikenal bersih di mata publik. Namun, di balik layar, ia adalah otak sebenarnya yang mengendalikan jaringan kriminal yang ditinggalkan oleh Tarman Gondrong. Baginya, Tarman dan Gilang hanyalah alat. Pemerintah pikir mereka sudah menang, katanya sambil menyalakan cerutunya. Tapi mereka baru saja membunuh pion. Permainan masih jauh dari selesai. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan terbaru dari BIN. Ada nama-nama besar yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah pengusaha yang selama ini dianggap sebagai pilar ekonomi daerah. Beberapa lainnya adalah pejabat yang seharusnya melindungi rakyat. Kemarahannya membara. Kita tidak akan berhenti sampai akar terakhirnya dicabut, katanya dengan suara berat. Ia segera memerintahkan operasi Naga Hitam, sebuah misi rahasia untuk menghancurkan jaringan ini dari level tertinggi. Di tengah malam, tim khusus bergerak cepat. Penangkapan dilakukan di berbagai kota secara bersamaan. Beberapa pejabat tinggi ditarik dari kantornya, sementara para pengusaha yang terlibat dibawa dari rumah mewah mereka. Indonesia sedang membersihkan dirinya sendiri dari pengkhianat. Namun,
Ada satu orang yang masih buron, Raden Satrio. Satrio sudah memperkirakan ini. Dengan kekayaannya yang tak terhitung, ia melarikan diri ke luar negeri menggunakan identitas palsu. Dari kejauhan, ia menyaksikan berita tentang operasi besar-besaran yang dilakukan Prabowo. Alih-alih panik, ia hanya tersenyum kecil. Mereka pikir ini sudah berakhir. Gumamnya, aku hanya butuh waktu untuk membangun kembali segalanya. Di Jakarta, Prabowo berdiri di hadapan para pejabat tinggi negara, menatap mereka dengan mata penuh ketegasan. Negara ini tidak boleh lagi dikuasai oleh para bandit, baik yang ada di jalanan maupun di ruang-ruang kekuasaan. Ini baru awal dari pembersihan yang lebih besar. Semua orang di ruangan itu tahu, perang melawan kejahatan belum selesai. Masih ada bayangan yang tersisa, dan Prabowo tidak akan berhenti sampai semuanya musnah. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari Indonesia, Raden Satrio menatap peta Jawa Timur sambil tersenyum dingin. Prabowo, kau boleh menang kali ini, katanya pelan. Tapi perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hening malam di Jakarta terasa menegangkan. Presiden Prabowo duduk di ruang rapat rahasia bersama Kepala BIN, Panglima TNI, dan beberapa pejabat kepercayaannya. Raden Satrio berhasil kabur. Semua bukti menunjukkan bahwa ia telah melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan jaringan bawah tanah yang lebih besar dari yang mereka duga. Dia tidak sekadar preman, dia punya koneksi di dalam dan luar negeri, kata Kepala BIN dengan nada khawatir. Prabowo mengetuk meja dengan jarinya, pikirannya berputar cepat. Kalau dia punya koneksi sekuat itu, berarti ada yang membantunya dari dalam, katanya dengan suara berat. Semua mata langsung tertuju ke arah Panglima TNI. Kemungkinan ada pengkhianat di dalam pemerintahan sendiri. Ini bukan lagi sekadar perang melawan geng kriminal, tapi melawan tikus-tikus yang bersembunyi di balik jas mahal dan pangkat tinggi. Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia di luar negeri, Raden Satrio duduk di hadapan seorang pria asing berambut pirang dengan mata tajam. Indonesia sudah mulai tidak bisa dikendalikan, kata pria itu. Prabowo terlalu kuat, dan kau kehilangan pengaruh di sana. Satrio mengangguk sambil tersenyum kecil. Jangan khawatir, aku punya rencana. Prabowo berpikir dia sudah menang, tapi dia tidak tahu siapa lawannya sebenarnya. Di dalam negeri, Mayor Ardi dan timnya terus melacak aliran dana yang mengarah ke Satrio. Mereka menemukan rekening-rekening gelap yang terhubung ke beberapa pejabat tinggi. Ketika hasil investigasi itu diserahkan kepada Prabowo, matanya membara. Nama-nama yang tertera bukanlah orang sembarangan. Beberapa di antaranya adalah menteri, petinggi kepolisian, bahkan ada yang berada di lingkaran dekat istana. Tanpa membuang waktu, Prabowo memerintahkan operasi bersih-bersih. Dalam satu malam, beberapa pejabat penting ditangkap oleh KPK dan Densus 88. Berita ini langsung mengguncang Indonesia. Rakyat terkejut melihat bahwa ada begitu banyak pengkhianat yang bersembunyi di balik kekuasaan. Namun, di balik semua itu, ada satu fakta yang lebih mencengangkan. Salah satu nama yang terlibat adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo sendiri. Saat tengah malam, Prabowo dipanggil oleh Kepala BIN ke ruang rahasia. Dengan wajah tegang, Kepala BIN menyerahkan sebuah dokumen. Bapak harus melihat ini sendiri, katanya. Prabowo membuka dokumen itu, dan dadanya terasa berat saat membaca isinya. Nama yang tertera di sana membuatnya terdiam. Orang ini telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Di tempat persembunyiannya, Raden Satrio mendapat laporan dari orang kepercayaannya. Ia tersenyum puas. Sekarang kita lihat, apakah Prabowo bisa bertahan ketika orang-orang terdekatnya sendiri ternyata adalah musuhnya. Katanya sambil menyalakan cerutu. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, lawan yang dihadapinya bukan hanya kriminal jalanan, tapi pengkhianat di dalam lingkarannya sendiri. Malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam ruangannya, Presiden Prabowo duduk diam, tatapannya terpaku pada dokumen di tangannya. Nama yang tertulis di sana terasa seperti pukulan keras di dadanya. Salah satu orang kepercayaannya sendiri terlibat dalam jaringan Raden Satrio. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai perang melawan kejahatan, ia merasakan sesuatu yang lebih berat dari amarah, kekecewaan. Kepala BIN, yang berdiri di hadapannya, berbicara dengan nada hati-hati. Bapak, kami sudah mengumpulkan bukti cukup. Dia telah menerima aliran dana dalam jumlah besar dari rekening luar negeri yang terhubung dengan Satrio. Selain itu, ada komunikasi rahasia antara mereka. Prabowo menutup matanya sejenak,
menarik napas panjang. Kita harus bertindak, tapi ini tidak bisa dilakukan secara terbuka. Jika kita salah langkah, dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan publik. Di luar istana, Jakarta sedang tidur, tidak menyadari badai yang sedang berkumpul di dalam pusat kekuasaan. Di sebuah rumah mewah di Menteng, seorang pria berpakaian rapi duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Ia tahu waktunya tidak banyak. Prabowo pasti sudah mengetahui semuanya, dan itu berarti nyawanya berada dalam bahaya. Ia segera menghubungi seseorang. "Aku butuh jalan keluar, segera." Di seberang telepon, suara dingin menjawab, "Kita sudah menyiapkan semuanya. Tapi kau harus cepat, waktu kita hampir habis." Sementara itu, di markas rahasia BIN, Mayor Ardi dan timnya sudah bersiap. Malam itu, operasi penangkapan akan dilakukan, tetapi berbeda dari sebelumnya. Target mereka bukanlah preman jalanan, melainkan seorang pejabat tinggi yang memiliki akses ke rahasia negara. Ini adalah misi yang berisiko tinggi. Jika terjadi kebocoran, bisa saja jaringan Satrio melakukan perlawanan balik. Kita lakukan ini secepat mungkin. Tidak ada ruang untuk kesalahan, ujar Ardi kepada pasukannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, operasi dimulai. Tim Densus 88 dan BIN bergerak dalam senyap menuju rumah target. Namun, saat mereka tiba, mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan, rumah itu kosong. Prabowo menerima kabar tersebut dengan rahang mengeras. "Dia sudah melarikan diri," ujar kepala BIN dengan nada frustrasi. "Kita kecolongan." Prabowo menggenggam tangannya erat. Musuh kini semakin licin, dan permainan menjadi semakin berbahaya. Di sisi lain dunia, di sebuah villa mewah di Bangkok, Raden Satrio menyambut tamu barunya dengan senyum dingin. Pria yang baru saja melarikan diri dari Jakarta kini berdiri di hadapannya. "Selamat datang," kata Satrio sambil menyodorkan segelas anggur. "Aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Sekarang kita bisa mulai babak baru dari permainan ini." Pria itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan rasa bersalah. "Prabowo pasti akan mengejarku," katanya pelan. Satrio terkekeh. "Tentu saja, tapi kali ini, aku yang akan mengendalikan permainan." Di Jakarta, Prabowo berdiri di depan jendela ruangannya, menatap langit yang mulai terang. Ia tahu ini belum berakhir. Pengkhianat itu mungkin telah melarikan diri, tetapi tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Dengan suara tegas, ia memerintahkan kepala BIN, "Temukan dia. Dan temukan Satrio. Aku tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka tidak boleh lolos." Di balik kekalahan kecil ini, ada tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Prabowo tidak akan berhenti sampai setiap pengkhianat dan setiap musuh negara dihancurkan. Perang baru saja memasuki babak yang lebih gelap, dan kali ini, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Malam masih pekat saat pesawat militer tanpa tanda pengenal meluncur dari landasan rahasia di Kalimantan. Di dalamnya, Mayor Ardi duduk diam, menatap peta digital di hadapannya. Tujuan mereka, Bangkok. Informasi terbaru dari BIN menunjukkan bahwa Raden Satrio dan pengkhianat yang melarikan diri dari Jakarta kini bersembunyi di sana. Kali ini, mereka tidak akan lolos, gumamnya pelan, sementara di sampingnya, pasukan elit sudah bersiap dengan wajah dingin tanpa emosi. Di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BIN. "Operasi akan dimulai dalam beberapa jam ke depan," kata Kepala BIN. Prabowo hanya mengangguk, wajahnya tetap dingin dan tak terbaca. Namun, di dalam dadanya, kemarahan membara. Mereka telah mengkhianati negara, dan sekarang, mereka akan membayar harganya. "Pastikan tidak ada kesalahan," ujar Prabowo dengan suara berat. "Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat dan bersih." Sementara itu, di sebuah villa mewah di Bangkok, Raden Satrio duduk santai di balkon, menghisap cerutu sambil menatap cakrawala kota yang terang benderang. Di belakangnya, pengkhianat yang melarikan diri dari Jakarta berdiri gelisah. "Kita tidak bisa bertahan di sini lama. Mereka pasti akan mengejar kita," katanya dengan nada panik. Satrio hanya terkekeh. "Kau terlalu tegang. Aku sudah menyiapkan segalanya." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu Asteris Prabowo bukan tipe orang yang membiarkan musuhnya hidup. Di sudut lain Bangkok, tim Mayor Ardi telah tiba. Operasi ini harus dilakukan dengan senyap. Jika mereka ketahuan, bukan hanya misi yang gagal, tetapi bisa menimbulkan konflik diplomatik. Dengan perlengkapan tempur ringan dan wajah yang disamarkan, mereka mulai bergerak,
menyusuri lorong-lorong gelap menuju villa yang telah mereka intai selama beberapa hari terakhir. Target di depan, 5 lantai, keamanan ketat, bisik salah satu anggota tim melalui radio. Ardi mengangguk, kita serbu cepat dan diam-diam. Namun, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Saat mereka mendekati villa, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang bangunan di sebelahnya. Api membumbung tinggi, dan suara sirene mulai meraung. Satrio, yang sedang menikmati anggurnya, segera bangkit. Mereka sudah datang, gumamnya. Dengan cepat, ia mengambil pistolnya dan menekan tombol rahasia di bawah meja. Sebuah panel di dinding terbuka, memperlihatkan lorong bawah tanah yang mengarah keluar kota. Tanpa ragu, ia menarik tangan pengkhianat yang bersamanya. Kita pergi sekarang. Mayor Ardi menyadari jebakan ini. Sial, mereka sudah tahu kita datang. Dengan cepat, ia memberi perintah. Timnya bergegas masuk ke villa yang kini dalam keadaan kacau. Baku tembak pecah di lorong-lorong sempit, suara peluru bersiul di udara. Salah satu anak buah Satrio jatuh tersungkur, tetapi bosnya sendiri sudah menghilang ke dalam lorong rahasia. Mereka kabur lewat bawah tanah. Teriak salah satu agen. Ardi menggertakkan giginya. Satrio sekali lagi selangkah lebih maju. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan bahwa operasi telah gagal menangkap Satrio. Ia mengepalkan tinjunya. Dia terlalu licin. Kepala bin menatapnya dengan serius. Kita tidak bisa terus mengejar. Kita harus membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Prabowo menatap lurus ke depan. Baik, kalau dia tidak bisa kita tangkap, kita buat dunia ini terlalu sempit untuknya. Kita blokir semua aksesnya. Dia tidak akan bisa membeli makanan tanpa kita tahu. Di tengah kegelapan Bangkok, Raden Satrio duduk di dalam mobil hitam yang melaju kencang ke perbatasan. Ia tahu bahwa dirinya masih selamat, tapi ia juga sadar satu hal, Prabowo tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Di dalam ruang kendali operasi BIN, layar-layar besar menampilkan berbagai peta dan citra satelit yang terus diperbarui. Presiden Prabowo berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam menatap layar utama. Raden Satrio telah lolos lagi, tapi kali ini ia tidak akan bisa bersembunyi lama. Kita buat dunia ini terlalu sempit untuknya, ujarnya dengan suara dingin. Di perbatasan Thailand-Myanmar, sebuah konvoi mobil hitam melaju cepat di tengah malam. Raden Satrio duduk di kursi belakang dengan wajah tegang. Apa semuanya sudah siap di Dubai? Tanyanya pada anak buahnya. Pria di sebelahnya mengangguk. Kami punya identitas baru, paspor diplomatik palsu. Setelah sampai di Timur Tengah, kita aman. Satrio menghela napas. Prabowo mungkin kuat di Asia Tenggara, tapi di luar sana, ia masih bisa bermain. Namun, yang tidak Satrio sadari, tim BIN telah lebih dulu memprediksi langkahnya. Prabowo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga jaringan intelijen global. Melalui kerjasama dengan Badan Keamanan Internasional, semua jalur perbankan yang terhubung dengan Satrio telah dibekukan. Dia mungkin bisa lari, tapi tanpa uang, dia bukan siapa-siapa, ujar kepala BIN dengan senyum dingin. Sementara itu, di Jakarta, Mayor Ardi dan timnya bersiap untuk misi berikutnya. Satrio akan menuju Dubai, tapi kita tidak bisa membiarkan dia sampai di sana, kata Ardi kepada pasukannya. Dengan bantuan tim khusus dari negara sahabat, mereka telah menyusun rencana penyergapan di tengah perjalanan. Kali ini, mereka akan menangkap Satrio sebelum ia bisa menghilang lagi. Saat pesawat pribadi yang membawa Satrio mendarat untuk mengisi bahan bakar di sebuah bandara kecil di Sri Lanka, tim khusus yang menyamar sebagai petugas bandara langsung bergerak. Dengan cepat, mereka mengepung pesawat, senjata terarah ke pintu kabin. Keluar dengan tangan di atas kepala. Suara perintah menggema di landasan. Namun, saat pintu pesawat terbuka, mereka hanya menemukan beberapa anak buah Satrio, tanpa tanda-tanda bos mereka. Ardi langsung menyadari jebakan ini. Sial, dia tidak ada di sini. Dengan cepat, ia menghubungi tim intelijen lainnya. Satrio telah berpindah ke pesawat lain sebelum mendarat di Sri Lanka. Sekali lagi, ia berhasil lolos. Dia menuju Afrika Utara, kata seorang agen yang melacak sinyal terakhirnya. Prabowo menerima laporan itu dengan rahang mengeras. Kalau begitu, kita kejar dia ke sana. Di sebuah kota kecil di Maroko, Satrio turun dari mobil dengan wajah lelah. Ia tahu pengejarnya tidak akan berhenti, tapi kini ia berada di wilayah yang lebih sulit dijangkau oleh Prabowo. Indonesia tidak bisa menyentuhku di sini,
gumamnya sambil menatap ke langit malam. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah Prabowo bukan hanya memburunya dengan kekuatan negara, tetapi dengan tekad pribadi yang tak tergoyahkan. Di Jakarta, Prabowo menatap peta dunia dengan mata tajam. Perburuan belum selesai. Ia mengambil napas dalam dan berkata, "Kita akan menangkapnya." Tidak peduli sejauh apa dia lari. Perang melawan Satrio kini bukan hanya soal keadilan, tetapi harga diri bangsa. Di sebuah ruangan gelap di Istana Negara, Presiden Prabowo duduk diam dengan mata tajam menatap layar di hadapannya. Citra satelit menunjukkan pergerakan seseorang di sebuah kota kecil di Maroko. Raden Satrio, setelah berbulan-bulan melarikan diri, jejaknya akhirnya kembali muncul. Prabowo mengepalkan tangannya. "Kita tidak bisa kehilangan dia lagi," ujarnya. Kepala BIN yang duduk di seberangnya mengangguk. "Kami sudah menyiapkan tim. Kali ini, dia tidak akan bisa kabur." Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di Marrakesh, Raden Satrio berdiri di depan jendela, menghisap cerutu dengan tenang. Ia tahu bahwa dirinya belum sepenuhnya aman, tetapi ia masih memiliki jaringan di Afrika Utara yang siap melindunginya. Namun, ada kegelisahan di hatinya. Semua akses keuangannya telah diblokir oleh Prabowo. Tanpa dana, ia hanya bisa mengandalkan bantuan dari pihak-pihak yang mungkin akan mengkhianatinya jika situasi memburuk. Di Jakarta, Mayor Ardi dan timnya menerima perintah untuk bergerak. Dengan bantuan agen dari Badan Intelijen Sekutu, mereka segera berangkat ke Maroko. Misi mereka jelas, menangkap Raden Satrio hidup atau mati. Saat pesawat mereka mendekati tujuan, Ardi membaca ulang laporan intelijen. Dia berada di bawah perlindungan kelompok kriminal setempat. "Ini tidak akan mudah," katanya kepada timnya. Namun, mereka telah menghadapi tantangan yang lebih sulit sebelumnya. Saat malam tiba di Marrakesh, tim Indonesia mulai bergerak. Dengan penyamaran sebagai pebisnis dan wisatawan, mereka menyusup ke dalam jaringan bawah tanah kota itu. Informasi demi informasi dikumpulkan. Dalam waktu singkat, mereka menemukan tempat persembunyian Satrio. Sebuah villa terpencil di pinggiran kota, dijaga oleh pria-pria bersenjata. Ardi segera menyusun strategi. "Kita harus bergerak cepat dan senyap. Tidak boleh ada suara sebelum kita menangkapnya." Namun, Satrio bukan orang bodoh. Ia telah memasang sistem keamanan ketat. Kamera tersembunyi menangkap gerakan mencurigakan di sekitar villa. Saat alarm berbunyi, anak buahnya langsung siaga. Mereka tahu bahwa pengejarnya telah tiba. Satrio segera mengambil pistolnya dan memerintahkan orang-orangnya untuk bertahan. "Jangan biarkan mereka masuk. Kita harus keluar dari sini sekarang." Pertempuran pecah dalam kegelapan. Tim Ardi bergerak cepat, melumpuhkan satu persatu penjaga dengan tembakan senyap. Namun, Satrio berhasil melarikan diri melalui lorong rahasia yang telah ia persiapkan sebelumnya. Saat Ardi dan pasukannya masuk ke dalam villa, mereka hanya menemukan ruangan kosong dan komputer yang telah dihancurkan. "Dia kabur lagi," kata salah satu agen dengan nada frustrasi. Ardi mengumpat pelan, "Satrio memang licin, tapi ia tidak akan bisa lari selamanya." Di sebuah pelabuhan gelap di utara Maroko, Satrio masuk ke dalam sebuah kapal kargo yang akan membawanya ke tempat persembunyian berikutnya. Kali ini, ia berencana menuju Turki, mencari perlindungan baru. Ia tahu bahwa Prabowo tidak akan berhenti mengejarnya, tetapi ia percaya bahwa dirinya masih memiliki satu langkah di depan. Saat kapal mulai berlayar, ia tersenyum tipis. "Prabowo, kau bisa mengejarku, tapi kau tidak akan bisa menangkapku." Namun, di Jakarta, Prabowo sudah mengetahui langkah selanjutnya. Dengan mata tajam, ia menatap laporan terbaru yang baru saja diterimanya. "Dia menuju Turki," kata kepala BIN. Prabowo mengangguk. "Baik, kita pastikan dia tidak pernah merasa aman lagi. Perburuan ini belum berakhir, dan kali ini, Prabowo akan memastikan bahwa Raden Satrio tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi." Angin malam berhembus dingin di pelabuhan Istanbul ketika kapal kargo yang membawa Raden Satrio akhirnya bersandar. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari persembunyiannya, ditemani dua pengawal setianya. Kota ini adalah harapannya yang terakhir. Jika ia bisa bersembunyi cukup lama, mungkin ia bisa membangun kembali kekuatannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bayangan Prabowo masih terus mengejarnya. Di Jakarta, Prabowo duduk di ruang operasi BIN, memperhatikan laporan terbaru. "Satrio telah tiba di Istanbul," ujar kepala BIN. Prabowo mengangguk. "Kita tidak bisa membiarkan dia menghilang lagi.
Dengan cepat, ia memberi perintah kepada Mayor Ardi yang kini berada di Maroko. Kejar dia ke sana, kita harus menutup semua jalannya. Ardi, yang masih lelah dari operasi di Marrakesh, hanya menjawab dengan tegas, siap Pak. Kali ini, dia tidak akan lolos. Setibanya di Istanbul, Ardi dan timnya langsung bergerak. Mereka bekerja sama dengan intelijen setempat untuk melacak keberadaan Satrio. Namun, Satrio telah belajar dari kesalahan sebelumnya. Ia tidak langsung menuju tempat persembunyian tetap, melainkan berpindah-pindah hotel setiap malam. Ia tahu Prabowo tidak akan berhenti, dan ia harus selalu satu langkah di depan. Namun, Prabowo telah menyiapkan strategi lain. Ia tahu bahwa terus mengejar Satrio dengan cara biasa tidak akan berhasil. Oleh karena itu, ia menggunakan taktik berbeda, menghancurkan jaringan kepercayaannya dari dalam. Melalui operasi intelijen yang rumit, Bin berhasil menyusup ke dalam lingkaran Satrio, menawarkan kesepakatan kepada salah satu orang kepercayaannya. Uang dan kebebasan, atau pengkhianatan dan kematian. Pilihan itu mudah. Suatu malam, saat Satrio sedang bertemu dengan seorang pedagang senjata di sebuah gudang tua di pinggiran Istanbul, teleponnya bergetar. Pesan singkat masuk, mereka sudah di sini. Keluar sekarang. Satrio langsung tersentak. Sial, kita harus pergi. Namun, sebelum ia sempat bergerak, pintu gudang meledak. Pasukan khusus yang dipimpin Mayor Ardi menyerbu masuk, senjata mereka terangkat. Raden Satrio, menyerahlah. Suara Ardi bergema. Namun, Satrio bukan orang yang mudah menyerah. Ia mengeluarkan pistolnya dan mulai menembak, membuat baku tembak pecah dalam kegelapan. Anak buahnya berusaha melindunginya, tetapi mereka kalah jumlah dan persenjataan. Satu persatu, mereka tumbang. Satrio berlari ke pintu belakang, mencoba melarikan diri ke jalan sempit di luar. Namun, ia tidak tahu bahwa jalan itu sudah dikepung. Saat ia keluar dari gudang, sebuah cahaya terang menyinarinya. Ia membelalakkan mata, sebuah helikopter milik intelijen Turki melayang di atasnya, dengan senjata berat siap menembak. Dari sisi lain, Ardi muncul dengan pistol terarah padanya. Kau tidak punya jalan keluar, Satrio, ujar Ardi dengan nada dingin. Satrio menggertakkan giginya. Akhirnya, ia terkepung. Ia menatap sekelilingnya, mencari celah, tetapi tidak ada. Permainan telah berakhir. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan bahwa Raden Satrio telah ditangkap hidup-hidup. Ia menghela napas dalam, matanya menatap langit malam. Perburuan panjang ini akhirnya selesai. Namun, ia tahu bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bawa dia pulang, ujarnya. Dan pastikan dia tidak pernah bisa melukai negeri ini lagi. Perjuangan belum selesai, tetapi malam ini, Indonesia telah memenangkan satu pertempuran besar.